Saat Allah menginginkan seseorang berubah menjadi orang baik, ternyata cirinya bukan ditambah harta, tidak ditingkatkan kedudukan, walaupun alhamdulillah bila mendapatkan itu. Tapi ciri pertamanya, dipahamkan, dibimbing, didorong untuk mau dia mempelajari dan mendekat kepada agamanya. Antum jangan takut, Allah lebih cinta pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat itu. Betul sholatnya Islam, tapi lisannya tidak muslim. Makanya kata Allah, kalau sudah Islam, lisannya berkata yang baik. Jangan saling mencela, jangan saling menipu, jangan bikin hoax. Katakan yang baik-baik, kalau tak mampu diam, kata Nabi. Kita itu diperintahkan oleh Allah sepanjang ibadah, usahakan yang ikhlas. Jadi usaha kita yang dilihat oleh Allah. Nanti Allah yang ngasih hasilnya. Orang yang berusaha untuk ikhlas disebut mukhlis. Kalau sudah dapat ikhlas itu diberikan oleh Allah dalam hati. Kalau sudah ada dalam hati, nggak pamrih. Demi Allah, pikiran, lisan, kemudian pikiran, mata, lisan, telinga. Di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan. Demi Allah, cek sepekan berikutnya. Antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Sayyidah Aisyah itu pernah minta petunjuk pada Nabi di hadis Muslim. Bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau malamnya saya pengen ibadah dan qadar Allah bertepatan dengan malam Al-Qadar, apa yang saya minta? Itu sampai diajarkan oleh Nabi doanya, dan doanya sahih. Di At-Tirmidzi dikuatkan lagi dengan lebih lengkap redaksinya. Kata Nabi, kalau engkau bersamaan dengan itu malam hari bangun, bersamaan, faquli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Jadi bukan cuma sholat saja. Makannya, jadikan ibadah karena Allah. Berpakaiannya, jadikan ibadah karena Allah. Berumah tangganya, jadikan ibadah karena Allah. Sehebat apapun, sepintar apapun manusia, kalau nggak kenal Allah, itu belum ada apa-apanya. Jadi kepintaran tertinggi itu ketika mengenal Allah. Anda boleh kuliah, boleh sekolah, boleh sepintar apapun, hafal apapun. Tapi kalau nggak kenal Allah, itu belum masuk standar pengetahuan yang diabsahkan oleh Al-Quran. Ada orang belajar, belum tentu mudah paham. Ada orang bisa paham, tapi tidak punya kemampuan mengamalkan apa yang dipahami. Islam mengajarkan meminta kepada Allah untuk diberi kemampuan cepat memahami dan mudah mengamalkan. Itulah sebabnya kita sering minta tolong pada Allah dengan doa yang sangat populer. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mohon berikan pertolongan kepada aku agar semua yang aku pelajari itu menjadi zikir, jadi mengarahkan untuk ingat dan dekat kepadamu. Yang itu kemudian aku syukuri, dan syukur itu membimbing aku untuk mengamalkan sesuai dengan petunjuk sebaik yang kau inginkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi dengan sesungguhnya sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan diibadahi kecuali Allah. Allah mengajarkan pada kita, kalau cinta Allah sudah turun, akses semua dibuka, mau minta apapun diberi, maka pemberian tertinggi itu ampunan dari semua dosa. Jika ada yang bertanya, kenapa harus puasa? Apa pentingnya Ramadan? Maka Al-Quran menjawab, dengan menunaikan puasa Ramadan itu, kalian memiliki peluang untuk meningkatkan takwa. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh orang yang beriman tanpa kecuali, mulai saat ini diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan nanti, sebagaimana generasi terdahulu juga mendapati kewajiban itu. Puasa ditujukan dengan harapan kalian semua dapat meningkatkan takwa. Semoga seluruh ibadah yang menyertai rangkaian Ramadan kita sampai detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Salat kita, rukuk kita, sujud kita, puasa kita, dan semoga yang kurang-kurang mendapatkan anugerah untuk disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'idu liman labisal jadid wa innamal 'idu liman taqwahu yazid. Kata para ulama, Idul Fitri itu bukan karena bagusnya pakaian berganti, bukan karena makanan dinikmati, tapi Id yang sesungguhnya bagi orang-orang yang takwanya bertambah, kedekatan Allahnya meningkat, kedekatan dengan Allahnya meningkat, dan hidayahnya didapatkan dalam kehidupannya.
Karena itulah kemudian yang kedua kata Allah, kalau selesai Idul Fitri ini, selesai puasanya, maka perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian memperbanyak syukur kepada Allah. Amalan apa saja yang bisa kita maksimalkan saat bulan Idul Fitri? Amalannya dibagi dua. Satu, ada yang terkait dengan amalan vertikal, hadzu minallah. Yang kedua, sunnahnya adalah menikmati makanan setelah salat subuh sebelum berangkat Idul Fitri. Makan dulu, makan, bukan sekenyangnya, tapi sekedar mencicipi makanan untuk menunjukkan bahwa puasa telah berakhir. Dan tidak ada makan yang paling berpahala kecuali salah satunya makan saat hari pertama di Idul Fitri. Makan berpahala, Anda bayangkan. Yang ketiga, salat 2 rakaat, pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak, walaupun sunnah, tapi sunnah setahun sekali. Ketinggalan sekarang, nunggu tahun depan kalau hidup. Ya, baik, ini diantaranya. Ada amalan sosial terkait dengan hablu minan nas. Apa diantaranya? Menjalin silaturahim. Datangi orang tua, minta ridhonya, minta maafnya, kemudian datangi tetangga, silaturahim, kemudian bercengkrama dengan mereka. Kalau ada sesuatu yang silang pendapat, saling memaafkan, minta keberkahan dan sebagainya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara amalan-amalannya, dan alhamdulillah orang Indonesia itu paling bagus menerapkannya. Sampai ada istilah mudik untuk silaturahim. Ya, tapi jangan lupa, jangan sampai mudiknya bekal dunia disiapkan, bekal akhiratnya kosong. Saya waktu ada bom di Jalan Tamrin itu, saya datang ke Lampung, langsung ada yang tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin.